Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallifu al-syekh Tajuddin Nu'man bin Ibrahim bin Khalid Az-Zarnuji fi kitabihi Ta'limul Muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Halaman 37. Kita habiskan hari ini babnya. Masih membahas bab tentang menghormati ilmu dan menghormati guru. 37 bukan. Wa kana asy-syaikhu al-imamu al-ajallu al-ustadu Syekhul Islami Burhanul Haq wad-dini rahimahullahu ta'ala yaqulu kana talabatul ilmi fi zamani al-awwali yufawwiduna umurahum fi ta'allumi ila ustadihim wa kanu yasiluna ila maqsudihim wa muradihim wal ana yakhtaruna li anfusihim la yahsulu maqsudahum minal ilmi wal fiqhi. Perhatikan ini. Abuya pernah bilang bahwa seorang santri itu mesti seperti orang mati, seperti mayit yang mati. Diapain saja sama tukang mandi harus nurut. Perhatikan ini. Asy-Syaikh Burhanul Haq berkata, pada zaman dahulu para santri ini menyerahkan agar persoalan mengajinya kepada guru mereka, berhasil meraih cita-citanya. Berbeda dengan sekarang. Di zaman sekarang para murid selalu memilih pengajiannya sendiri. Akibatnya mereka tidak berhasil meraih ilmu yang dicita-citakannya. Itu yang Abuya ajarkan kepada kamu, dan begitulah Abuya dulu belajar. Apa saja urusan Abuya masih kecil menyerahkan sama guru. Termasuk mau sekolah ke Kudus, Abuya Sarwani tidak mengizinkan. Kemana kata Abuya Sarwani? Ampel. Itu guru harus menyerahkan seorang murid semua urusannya kepada gurunya. Bahkan seorang murid yang benar-benar baik itu menyerahkan dirinya bukan hanya waktu belajar, tetapi juga dalam kehidupannya. Mau usaha tanya guru, mau bikin rumah tanya guru, mau cari jodoh tanya guru, semuanya diserahkan ke guru. Kenapa? Karena guru tahu kemana arah sang murid ini.
Itu murid zaman dulu, tapi zaman sekarang nggak nurut. Murid zaman sekarang berbeda. Gurunya bilang A, muridnya bilang Z. Gurunya bilang alif, muridnya bilang ya. Jauh banget tuh. Apa yang begini? Banyak yang gagal dalam menuntut ilmu. Gurunya suruh, nih kamu kerjakan ini, dia nggak nurut, malah ngerjakan yang lain. Dan itu dari awal sudah terlihat. Apabila anak itu belajar tuh, gurunya bilang A, muridnya mesti bilang A, nurutin tuh. Tapi kalau gurunya bilang A, muridnya nggak mau, sudah. Itu salah satu tanda-tanda murid itu gagal dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu itu gagal dia. Nah, seperti itu. Apa itu? Di samping itu. Ya. Dulu Abuya pernah cerita di sini. Ada suami istri belajar dengan seorang guru, Hadramaut. Suaminya belajar, istrinya belajar dengan guru yang sama. Mereka nurut dengan apa perkataan sang guru ini. Walaupun terkadang itu gak masuk akal, terkadang gak masuk akal, tapi murid ini tetap guru diutamakan. Kenapa? Karena pilihan guru itulah yang terbaik buat dia. Walaupun terkadang itu ya tadi gak masuk akal atau aneh dan sebagainya. Tapi lihat saja, kalau murid itu nurut apa perkataan gurunya, selamat dia. Jadi Alkisah, suami istri ini dia belajar dengan guru yang sama. Ikut pengajian guru itu. Alhamdulillah mereka diberikan rezeki berdua ini, mengumpulkan duit sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya kedua suami istri ini, pasangan suami istri ini mempunyai uang yang cukup bangun rumah. Karena waktu itu dia belum punya rumah, suami istri ini belum punya rumah. Lalu terkumpullah duit itu, suami istri ini kepingin bikin rumah. Tapi kata mereka, sebaiknya kita tanya guru dulu, kita mau apain uang ini. Anggaplah uang itu ada 150 juta, cukuplah buat bikin rumah. Lalu suami istri ini datang kepada sang guru tadi. Mereka bilang, wahai guru, kami suami istri ini sudah mempunyai uang kurang lebih 150 juta, anggaplah seperti itu. Rencana kami ini mau bikin rumah karena kami belum punya rumah. Tapi kami tidak berani bikin rumah kecuali kami bermusyawarah denganmu dulu. Apa pendapatmu tentang uang 150 juta ini? Lalu sang guru tadi bilang, uang itu belikan saja kayu bakar. Belikan saja kayu bakar. Kayu itu nanti bawa ke atas gunung, lalu kayu itu dibakar. Bayangkan 150 juta semuanya dibelikan kayu bakar, lalu kayunya dibawa ke atas puncak gunung, lalu kayu itu dibakar di atas puncak. Kira-kira masuk akal enggak itu? Masuk akal enggak kira-kira? Suami istri bertanya lagi, guru, diapain uang itu? Kata gurunya, belikan kayu bakar, bawa ke atas gunung,
lalu kayunya dibakar. Sang suami istri ini berpikir, apa enggak salah ini pemikiran guru ini, masa uang 150 juta dibelikan kayu bakar lalu dibakar. Tapi ya gitulah, karena suami istri ini sudah nurut dengan gurunya, lalu nurutlah, patuhlah mereka berdua. Belilah mereka kayu bakar dengan uang yang mereka punya, yang tadinya mau bikin rumah. Bayangkan kalau 150 juta kira-kira dibelikan kayu bakar itu berapa banyak itu? Kayu bakar seikat berapa? 5.000 kalau nggak salah ya. Berapa seikat? 5.000 atau berapa tuh orang jual di daerah dekat Gunung Tembak itu? Kayu bakar. Lalu dibelikan 150 juta tadi, belikan kayu bakar semuanya. Kayu bakar itu ditaruh di atas puncak gunung. Gunung di Arab sana itu nggak seperti kita, ada kayunya, ada pohonnya. Sana batu, gunung batu, puncak gunung batu. Setelah terkumpul semuanya tadi, maka dibakarlah kayu bakar itu. Semuanya dibakar, apinya sangat besar, ya sangat besar. Suami istri ini merana betul, kenapa 150 juta dibakar semua begini. Tapi dia percaya dengan gurunya, mereka percaya dengan gurunya itu tadi. Karena dia pedomannya apa ya? Seorang santri itu mesti seperti orang mati. Turuti aja kata guru, jangan ngelawan. Setelah habis kayu bakar tadi menjadi abu, maka pulanglah suami istri ini. Itu berhari-hari kayu bakar itu baru habis. Pulang kembali ke rumah, orang-orang pada mencemooh kepada suami istri ini. Kalian ini bodoh, kenapa beli kayu sampai 150 juta dibakar lagi, aneh-aneh saja. Nurutin gurumu yang seperti itu. Guru apa itu seperti itu? Orang kampung mencemooh nih kedua suami istri ini, pasangan suami istri ini. Tapi suami istri ini serahkan dia punya urusan kepada gurunya. Akhirnya setelah kurang lebih berjalan, anggaplah seminggu, datanglah polisi sama seseorang. Polisi sama seseorang datang. Kata polisi, siapa yang bakar kayu bakar tuh yang kemarin di atas puncak gunung? Orang kampung nunjukin semua itu tuh. Suami istri itu tuh, rumahnya di sana, tangkap aja, itu bikin kacau itu. Tangkap. Orang kampung sinis. Ya ala kulli hal, polisi datang menemui orang yang bakar kayu bakar tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dan ibu yang membakar kayu bakar kemarin di atas puncak gunung? Iya, kami Pak. Oh, kalau begitu ini saya ada bawa seseorang, dia punya hajat kepada kalian berdua. Maksudnya apa Pak? Apa kami ditangkap? Oh enggak ditangkap. Enggak ditangkap, cuma nanti ada sedikit pembicaraan. Apa itu? Nah, dengarkan saja apa yang dia bicarakan nih orangnya. Lalu orang ini yang dibawa polisi berkata, ya Bapak Ibu, saya itu beberapa minggu yang lalu naik kapal. Saya membawa emas banyak, anggaplah ada 10 kilo bawa emas. Lalu di tengah laut saya punya kapal ini tersesat jalan, kompas saya mati, nggak tahu arah lagi kapal ini kemana larinya, karena di tengah laut tuh nggak ada siapa-siapa sudah. Gimana ini? Sudah berhari-hari di tengah laut, makanan sudah habis dan sebagainya. Lalu saya melihat ada api besar. Saya melihat cahaya besar merah. Dan saya pikir itu adalah api. Kalau itu api berarti itu ada pulau di sana. Saya bilang dalam hati, ya Allah, kalau memang itu adalah api yang ada di daratan, maka saya
kalau saya selamat saya akan berikan, saya nazar katanya dia ini, memberikan separuh daripada emas ini. Kalau 10 kilo kira-kira berapa dikasih? 5 kilo. Separuh emas yang punya ini saya akan berikan sama orang yang bakar api itu. Karena api itulah yang membawa saya petunjuk bisa kembali ke daratan. Akhirnya saya mengikuti arah api itu. Dan akhirnya saya mendapati daratan lagi. Nah oleh karena itu, karena saya bernadar, daripada saya mati di tengah laut udah tahu arah, lebih baik saya sempurnakan nadar ini atas rasa syukur kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan saya. Ini adalah hak Bapak Ibu. Nih 5 kilo emas. 5 kilo emas. Kira-kira kalau 5 kilo itu berapa ya? Sekilo berapa gram? 1000 gram. 1 gram berapa harganya sekarang? 750-an, mungkin ada lebih sudah. Anggaplah 750. 750.000 kali 1000 berapa? 70 berapa? 750 juta. Apa kira apa? Kali 5. Kali 5. Apa yang terjadi? Apa kata suami istri? Alhamdulillah, berkat nurutin guru, akhirnya apa? Yang tadi cuma 150 juta ternyata dapat emas 5 kilo. Kalau dijual kira-kira berapa duit? Berapa miliar? Subhanallah. Orang-orang kampung yang tadi mulutnya mencibir, tangkap aja. Kalau sudah orang jatuh kan dia udah lagi nunjuk-nunjuk pakai mulut, nunjuk. Kayak perempuan-perempuan itu kan kalau dia lagi marah, siapa yang suka begitu tuh? Tuh badannya. Itu si anu tuh, mulutnya monyong. Nunjuknya bukan lagi pakai jari, pakai mulut gitu. Tetangganya yang tadi marah, dikasih duit nih. Supaya lagi jangan lagi ngomel-ngomel nih, kasih duit. Datang dia suami istri kepada gurunya. Guru, terima kasih banyak. Untung saya bakar kayu 150 juta itu diberikan kayu bakar. Coba kalau seandainya enggak bakar kayu, enggak dapat emas 5 kilo ini. Gurunya cuma terdiam. Lalu apa yang terjadi? Sudah kata muridnya, nih guru, untuk guru, hadiah guru, dan ini untuk kami. Kata guru, terima kasih. Jangan lupa bayar zakatnya. Coba lihat seperti itu. Intinya kalian sebagai santri wajib taat kepada guru dan wajib mengikuti perintah guru. Walaupun kalian tuh nggak ngerti apa maksudnya itu, tapi suatu saat nanti kalian akan paham itu semua. Abuya pernah cerita di sini juga. Seorang raja punya anak laki-laki. Lalu raja ini menyuruh anaknya itu untuk sekolah ke pesantren dengan seorang syekh di situ, dengan seorang guru syekh di situ. Nah kata syekhnya, kalau begitu ikutin peraturan di pesantren saya. Kami di pesantren tidak pandang bulu, mau anak pejabat, mau anak presiden, mau anak raja, sama semuanya. Makan sama, tidur sama, semuanya sama. Tapi alhamdulillah, anak presiden ini, anak raja ini adalah anak yang baik, nggak mucil, nggak mentang-mentang jadi anak raja lalu petantang petenteng, enggak, kayak biasa saja. Nah suatu ketika sang guru ini, la ilaha illallah, sang guru ini ngajar berdua-duaan dengan anak raja ini, dengan anak raja. Anak raja ini benar, bacanya benar, ngajinya benar. Tapi tiba-tiba sang guru ini ngambil rotan lalu memukul tangannya. Tung! Dipukul tangannya. Kesakitan murid ini. Anak raja ini merasa kesakitan. Ada dalam hati berkata, kenapa saya dipukul? Saya tidak ada salah. Saya tidak ada bikin mukhalafah. Kenapa saya disanksi dengan pukulan? Kalau saya ada salah, nggak apa-apa. Ini nggak ada salah. Dalam hati begitu, ada seperti itu. Tapi sang anak raja ini nggak berani ngadu sama orang tuanya. Lain satu sekarang, dikit-dikit ngadu, sekalinya ngadu salah-salah lagi, bohong-bohong. Ngadu ini, ngadu itu, ternyata nggak benar. Orang tuanya dibikin malu.
malu. Datang orang tuanya, kenapa anak saya begini? Tanya anaknya, apa sebabnya? Sekalinya anaknya pembohong. Itu beda. Zaman dulu nggak berani. Abuya kalau disangsi sama guru nggak berani abu yang ada. Dan kayaknya selama abuya di pesantren, abuya nggak kena sanksi-sanksi, aman-aman saja abuya. Nggak berani ngadu sama orang tua. Itu namanya anak laki-laki. Santri itu nggak ngadu-ngadu sembarangan. Apalagi ngadunya pembohong. Makanya dilebih-lebihkan begitu. Dianggap korban padahal dia adalah pelakunya. Menganggap dirinya sebagai korban padahal dia pelakunya. Nuduh orang penjahat padahal dia penjahatnya. Ada tuh. Anak raja ini nggak berani ngadu sama orang tuanya, diam saja. Tapi dalam hatinya ada perasaan, kenapa saya disangsi sama guru? Padahal saya nggak ada salah. Akhirnya ringkas kata orang tuanya sang raja ini, sang murid ini meninggal dunia. Namanya manusia tetap saja meninggal. Meninggal bapaknya, lalu tahta kerajaan itu berpindah kepada siapa? Anak. Setelah anaknya menduduki tahta kerajaan, dia punya kuasa sudah. Ketika dia sudah jadi raja, yang pertama kali dipanggil adalah gurunya dulu yang ngajarin dia. Panggil sama gurunya, dipanggil gurunya. Karena ini raja, walaupun bekas muridnya ya nurut karena raja. Datanglah gurunya ke kerajaan. Lalu sang raja ini, bekas mantan muridnya, dia bilang, wahai guruku, aku pernah belajar dengan dirimu dan aku terima kasih atas ilmu yang engkau ajarkan kepadaku. Cuman aku ada pertanyaan kepadamu. Suatu ketika aku pernah belajar berduaan denganmu. Perasaanku aku nggak ada salah, nggak ada bikin mukhalafah. Tapi kenapa pada saat itu engkau memukul diriku? Dan aku sampai sekarang ingat tentang masalah itu. Aku kepingin bertanya, kenapa engkau pukul diriku padahal aku tidak ada buat salah? Kalau aku ada buat salah kena sanksi, nggak apa-apa. Ini nggak ada buat salah. Nah, coba lihat muridnya ini menendam perasaan itu sampai bertahun-tahun, sampai bapaknya meninggal. Lalu guru ini pun datang di hadapan muridnya. Wahai muridku, aku betul memukul dirimu waktu itu. Dan aku betul memukul dirimu itu tanpa ada alasan. Kau tidak berbuat salah tapi aku mukul dirimu. Aku akui itu. Tapi itulah bentuk pelajaranku kepada dirimu. Maksudnya? Kata gurunya, aku yakin bapakmu akan meninggal dunia dan engkau akan menduduki tahta kerajaan pengganti ayahmu. Kalau engkau waktu kecil dulu belajar dengan diriku, engkau merasa tidak ridha dengan pukulan yang aku berikan kepadamu padahal engkau tidak ada salah, engkau merasa marah, merasa terzalimi, maka ingatlah wahai muridku, kalau engkau jadi raja dan engkau sekarang jadi raja, jangan berbuat zalim kepada rakyatmu. Kalau cuma satu pukulan saja engkau tidak merasa ridha, maka begitulah juga orang lain. Jangan sampai engkau berbuat zalim kepada orang lain, mentang-mentang engkau jadi raja, maka orang lain itu juga merasa terzalimi dengan perbuatanmu. Itulah pelajaran dariku memukul dirimu, bukan menyakiti dirimu, tapi membuat pelajaran hikmah. Kalau engkau merasa terzalimi, maka begitulah orang lain lebih lagi merasa terzalimi. Pelajaran itu sudah lama, tapi engkau baru memahami sekarang. Karena kalau diberikan waktu dulu engkau belum paham. Mendengar apa yang diungkapkan oleh gurunya, sang murid ini pun turun dari tahta singgasananya, lalu bersimpu di hadapan gurunya. Dia cium tangan sama gurunya, dia bilang, terima kasih guru atas pelajaran yang engkau berikan kepadaku. Engkau bukan hanya mengajarkan ilmu, tapi lebih dari itu engkau mengajarkan hikmah kepada diriku ini. Ilmu hikmah itu ilmu kebijaksanaan. Nah, baru paham sang murid tadi itu.
Maka terkadang ada santri itu dipukul sama guru, asalkan santri ini ya jangan masukkan dalam hati, jadi tuh santri itu. Jadi nanti dia akan ingat, aku dulu dipukul sama guruku. Tapi pukulan itu adalah pukulan untuk mendidik buat diri. Abuya masih ingat kecil tuh ngaji sama mamanya Abuya. Nih kastuk ini, kastuk baju. Kalau sudah salah ngaji, paha kadang dicubit, nangis. Zaman dulu, zaman Abuya masih kecil tuh belum ada TV. TV itu cuman ada TVRI. Nyalanya dari sore jam 5 atau jam 4 habis asar, matinya jam 12 malam. Hanya satu TV, TVRI, tidak ada RCTI, Antv, apalagi itu, TV One, tidak ada. Cuman hari Minggu saja. Kalau hari Minggu dari pagi sampai jam 2 malam itu TV TVRI nyala. Zaman dulu tuh. Lalu ada tetangga punya TV video, tahu video? Zaman dulu video. Itu video mesinnya besar segini. Kasetnya zaman dulu kasetnya tebal, kayak begini kasetnya. Dimasukkan dalam video itu. Mesin video itu, nonton TV. Nanti zaman dulu tuh sokongan beli 10 rupiah kalau nggak salah zaman dulu. Nyewa kaset video tuh, nonton film apa paling suka, film ini Megaloman enggak tahu kamu ya. Kemudian lupa Abu ya tuh zaman dulu tuh. Film robot kaleng itu lah. Google zaman dulu. Sokongan itu. Jadi kalau sudah mau nonton TV itu sudah disetel di sebelah tetangga rumah Abu ya, sampingan rumah teman ini. Udah bisa tenang ngaji itu. Dipukul sama mama Abu yang. Dijewer pahanya. Nangis. Nangis. Tapi setelah besar baru sadar. Orang tua mencubit tadi supaya kita disiplin. Disiplin. Kenangan itu sampai sekarang merasa bahwa apa yang dilakukan sama orang tua tadi bukan benci, bukan marah sama anak, tapi tujuannya supaya anak ini bisa disiplin dengan ilmu tadi. Bayangkan berapa besar pahalanya mamanya Abuya itu. Karena Abuya alhamdulillah membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Lalu Abuya ajarkan lagi kepada kamu ini. Kamu belajar baca Quran, Abuya dapat pahala dari kamu. Abuya baca Quran, Abuya dapat pahala dari Abuya, dapat pahala sama kamu. Lalu pahala ini transfer kepada mamanya Abuya, terkirim langsung pahalanya. Tanpa pahalamu berkurang, tanpa pahalanya Abuya berkurang. Itu orang tua tadi. Nah sekarang orang tuamu nggak sanggup ngajarin kamu, kirim ke pesantren. Kirim pesantren. Nih yang ngajarin Salpa, ngajarin Ahlam, ngajarin siapa namanya itu? Sophia Alibata, siapa gurunya? Cynthia kah atau siapa gitu. Bayangkan nih anak nanti kalau seandainya dia besar hafal Quran, sekolah ke Hadramaut umpama Cynthia atau Nurul yang ngajarin itu, tidak tahu-tahu Cynthia Nurul dapat pahala dari anak ini, terus mengalir pahalanya. Siapa yang ngajarin Cynthia Nurul baca Al-Quran dulu? Gurunya yang pertama kali dapat pahala lagi. Itu untungnya. Intinya seorang murid tidak boleh protes dengan gurunya. Mau diapain, mau diam saja. Paham kira-kira? La ilaha illallah. 3 kali sudah Abu yang melihat kamu. Ya, seperti itu tuh. Nurut saja, bismillah. Jangan yang lain-lain. Tapi kalau enggak nurut, selesai sudah. Lihatin saja teman-temanmu yang error-error, enggak nurut, apa yang jadi di luar sana.
Abuya nggak jamin sudah. Abuya nggak jamin yang seperti itu. Hati-hati ya. Orang sekolah di pesantren itu beda dengan sekolah di SMP, di SMA. Kayak si siapa namanya itu? Dilan kah Gilang itu namanya? Dilan. Hah? Dilan mukul gurunya. Itu SMP, SMA itu udah ada urusan. Dia mau mukul gurunya terserah dia. Tapi di pesantren jangan coba-coba. Kualatnya luar biasa itu. Abuya sering cerita, berapa kali Abuya cerita yang seangkatan sama Abuya dulu sekolah di pesantren. Ada yang berani dengan gurunya. Sekarang apa? Ada yang gila, ada. Yang gila tuh ada. Petantang-petenteng dia. Badan bau sekali beringasan. Cuman ingat sama Abuya. Ustaz. Ketemu sama Abuya. Minta uang ada apa? Minta uang. Kasiannya ini anak. Gila. Kenapa? Abuya tahu waktu dulu dia berani dengan guru waktu di pesantren. Berani dengan guru. Orang tuanya berani, anaknya berani. Habis kacau anaknya. Yang masuk penjara ada. Yang narkoba ada. Abuya cerita itu. Bapaknya baik, mengurus masjid dan sebagainya. Anaknya pernah di pesantren. Tapi kenapa anaknya bisa narkoba? Nah, itu dia. Abuya menyangka anak ini ada berani dengan gurunya, kualat dengan guru, atau orang tuanya yang berani dengan guru muridnya, guru anaknya. Bahaya. Abuya sering bilang tuh, hati-hati di pesantren. Kalau mau belajar betul-betul belajar. Kamu dia belajar di pesantren ini untuk ilmu agama. Cita-citamu apa? Mau jadi kiai, mau jadi ustadzah? Boleh, tidak ada masalah seperti itu. Tapi ingat, kuncinya supaya dapat berkah, santrinya harus taat kepada gurunya, menghormati gurunya. Orang tua juga itu hormat dan taat kepada gurunya. Lihatin saja, walaupun anak itu nggak pintar-pintar banget, tapi kalau dia nurut dengan gurunya, orang tuanya pun nurut kepada guru anaknya. Lihatin saja, berhasil. Teman Abuya banyak tuh yang sekolah di pesantren, nggak pintar-pintar banget, dan juga belajar. Cuman khidmah dengan Abuya Sarwani, khidmah, disuruh ke pasar, disuruh ngangkat kayu, ini itu, belajar ya seadanya. Tapi sekarang subhanallah, dia menjadi ustaz terkenal, naik umrah, berumrah tuh berapa kali gratis. Banyak teman Abuya seperti itu ada. Tapi nggak sedikit yang gagal, nggak sedikit yang gagal. Kasihan kalau ngeliat yang gagal tuh kasihan. Nah, ada yang sampai masuk penjara. Nah, jadi hati-hati. Ingatin pesan Abuya, turuti guru, hormati guru. Jangan ada sedikit dalam hati kata-kata yang tidak baik dengan dalam hati. Apalagi sampai terucap dengan lisan. Kalau tidak nurut, selesai sudah. Itu tanda-tanda anak itu gagal dalam menuntut ilmu. Ingat tadi perkataan siapa? Syekhul Islam Burhanul Haq. Murid zaman dulu nurut dengan gurunya, tapi murid zaman sekarang tidak nurut dengan gurunya, sehingga apa? Murid zaman sekarang tidak mendapatkan keberkahan daripada nuntut ilmu dan tidak mendapatkan cita-citanya. Kenapa Abuya bilang begini? Karena Abuya sudah praktekkan. Abuya sudah praktekkan itu dan alhamdulillah berhasil seperti itu melihat kita semua. La ilaha illallah. Dan ingat ya, nanti kalau kamu jadi kiai, jadi ulama, belajar keluar negeri kemana-mana, cobaanmu pasti banyak. Kalau menjadi seorang ustadz, apalagi jadi seorang kiai, cobaanmu banyak. Arti cobaan tuh ya biasa. Ada yang iri, ada yang dengki, ada yang ngomongin ini, ngomongin itu. Harus kuat. Makanya di pesantren ini dilatih. Dan semuanya di pesantren ini anaknya baik. Ada yang mucin, ada yang bandel, ada yang mulutnya kotor banget, suka ngomong jelek. Biarin saja, tidak usah dihiraukan, jangan ditemanin. Anggaplah itu sebagai pelatihan mental, belajar mental hati. Nanti kalau kau sudah jadi kiai, jadi ibu nyai, jadi ustadzah,
Ada orang yang jelek-jelekin, kebal sudah. Kenapa kebal? Sudah latihan. Seperti orang main tinju itu nah. Kenapa orang di tinju itu mukanya enggak berdarah, enggak bengkak, padahal di tinju-tinju. Main apa tuh? MMA atau MMA? Boxing. Lempar sana, lempar. Apalagi yang main Smackdown itu. Wah, The Rock tuh. Wah. Dibanting sana, banting sini, enggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah latihan dia. Ini dipukul tangannya, dung. Kalau pertama kali sakit, tapi karena sudah biasa, uratnya kebal sudah ini. Coba potongan kita nih, kayak Irham gitu nah. Ya? Dibanting sama Jokowi, plak. Bisa terlipat badannya Irham. Kenapa? Karena tidak latihan. Nah begitu juga orang di pesantren tadi, bukan hanya belajar ilmu, tapi belajar mental supaya kebal. Kalau ada yang jelek-jelekin, ngomongin kuat. Ya Sri. Ada yang ngomong bla, biarkan saja. Anggaplah ibarat kata pepatah zaman dulu, anjing menggonggong, kafilah tetap kita kafilahnya, kita rombongannya, yang menggonggong itu anggaplah anjing. Ya, jadi biarkan dia, namanya anjing aja. Tapi jangan kita balas, ya Sri, jangan dibalas. Biarkan saja, jangan kita balas. Kalau kita balas, ya akhirnya sama-sama menggonggong. Ini gonggong, gagal. Jangan dibalas, diam saja, tinggalkan. Nanti dia capek sendiri kok. Begitu ya. Paham kira-kira? Ala kulli hal. Sekian dulu jam 2, insyaallah disambung lagi. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.